Ganda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Karau. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 2 Cetak. Yang saya hormati Ketua Komite SD 2 Cetak. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Cetak yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaan, lindungan dan rahmat-Nya, sehingga kita boleh diberikan kesehatan, kekuatan, kita dapat hadir pada saat ini dalam kesempatan yaitu kegiatan pengimbasan, penyebaran pemahaman penerapan budaya positif yang merupakan tugas dari calon guru penggerak angkatan 10 yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Suryadi MPD. Izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan susunan acara kita pada siang hari ini. Pertama, pembukaan yang nanti akan disampaikan oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Karau. Kemudian inti nanti disampaikan oleh Bapak Suryadi MPD untuk menyampaikan materi. Dan acara yang ketiga penutup. Untuk acara selanjutnya kami persilahkan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Karau selaku KUPT untuk memberikan kata sambutan sekaligus juga untuk membuka kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak Nilowadi SPD kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa dan kesehatan kepada kita. Selamat pagi menjelang siang. Pada hari ini kami berkesempatan hadir pada istimewa tetap dan kami sesuai dengan undangan kemarin datang ke sini, yaitu tentang memenuhi kebutuhan kami sebagai kunjungan observasi monitoring kegiatan penilaian kepala sekolah dan guru, dan di mana penjelasan sebelumnya karena pada hari ini juga kepala sekolah dan guru yaitu tetap ini sebagai guru penggerak, sehingga dikatakan tadi ketepatan juga dengan kegiatan mereka memaparkan yaitu tentang pemahaman, penerapan budaya positif, dan kami juga tidak berkeberatan apa yang dianggap kepala sekolah dan guru penggerak ini sesuai dengan program kegiatan mereka, itu yang akan kami laksanakan. Kami selaku pengawas sekaligus berarti KUPT di Kecamatan Kabupaten Karau juga merestui, menyambut baik dan mengharapkan hasil yang positif baik bagi kepala sekolah, sesama dewan guru maupun bagi orang tua murid dalam komite sekolah, karena pada umumnya apapun yang kita laksanakan di sekolah ini itu semata-mata untuk upaya diperbaiki setahap demi setahap cara dalam penerapan kegiatan belajar
mengajar di sekolah. Jadi pada saat ini marilah kita bersama memanfaatkan waktu dan mendengar paparan dari narasumber dengan baik supaya kita memperoleh hasil yang maksimal. Dalam nama Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan ini kita buka. Kegiatan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kaupiti Dinas Pendidikan Kecamatan Ronggo Tangkarang yang telah menyampaikan kata sambutan dan sekaligus membuka acara kegiatan kita pada siang hari. Untuk selanjutnya kita akan memasuki acara inti, di mana acara inti ini akan disampaikan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya pribadi untuk menyampaikan tugas dalam mengikuti calon guru penggerak, karena tugas ini merupakan suatu keharusan yang ditempuh oleh calon guru penggerak, dan ini masih belum apa-apanya, baru di awal pekerjaan yang dikerjakan oleh calon guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Kaupiti Dinas Pendidikan Kecamatan Ronggo Tangkarang, yang saya hormati Ketua Komite SDN 2 Ketak selaku perwakilan dari wali murid orang tua siswa, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sudah berhadir meluangkan waktu dalam hal kita melaksanakan kegiatan ini. Tidak lain supaya ini kita berharap bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Selanjutnya dalam pemaparan ini, sebelumnya kita sebagai umat beragama tentunya tidak lupa mengaturkan ucapan syukur alhamdulillah atas karunia-Nya sehingga kita pada siang hari ini diberikan kesempatan dapat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan berjalan lancar dari awal ke akhir nanti. Kembali kita kepada topik yang ingin kami sampaikan, yaitu tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Istilah budaya positif ini seakan-akan baru kita dengar, seakan-akan ada lawannya dengan budaya negatif. Budaya positif ini yang diharapkan kementerian dalam hal pelaksanaan tugas kita sebagai seorang pendidik. Dari modul ini banyak materi yang disampaikan, dan ini diinginkan dapat diimplementasikan dalam kegiatan pendidikan di satuan pendidikan, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif oleh saya Suryadi MPD calon guru penggerak angkatan 10. Selanjutnya, konsep utama budaya positif ini terbagi ada 7 bagian. Dari bagian-bagian ini akan kita sampaikan penjelasannya sampai dari perubahan paradigma belajar sampai segitiga restitusi. Budaya positif ini yang pertama ini adalah perubahan paradigma belajar. Di sini perubahannya sangat signifikan di kurikulum merdeka, yang mulanya kita dalam pembelajaran pendidikan itu berpusat kepada guru, seperti ini, hampir seperti ini ya, kegiatannya berpusat kepada narasumber. Kalau paradigma baru ini sudah berubah,
ini berpusat pada peserta didik. Semua kegiatan yang kita lakukan di dalam kelas, kita itu sedikit saja bicaranya sebagai fasilitator, sebagai pengarah saja. Nanti semua pembelajarannya dilakukan oleh peserta didik. Contoh misalnya dalam pembentukan kelompok, pembagian kelompok kelas, ada materi yang sehingganya dibikin kerjasama antara peserta didik, lalu kita membuat kelompok peserta didik. Dalam membuat kelompok ini kita jangan menunjuk misalnya kelompok A sini, kelompok B ini tidak berpusat kepada peserta didik. Perubahan paradigma belajar baru ini peserta didik sendiri yang mengaturnya. Dia menjadi kelompok A, dia menunjuknya masing-masing. Semuanya itu dilakukan oleh peserta didik kita sekedar menyerahkan. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif ini ya hari ini materinya. Ini ada teori-teori yang disampaikan yang menjadi acuan dalam kita melaksanakan budaya positif di sekolah. Karena budaya itu pernah kita ditanyakan apa dulu budaya atau kebiasaan. Pertanyaan ini sebenarnya budaya itu hasil dari kebiasaan sehingga melahirkan suatu budaya. Kalau budayanya kita di sini suka terlambat, kita sekolah kebiasaannya akhirnya jadi budaya. Atau apapun bentuknya yang merupakan kebiasaan akhirnya menjadi budaya. Budaya positif inilah nanti yang disampaikan baik terhadap peserta didik maupun kita sebagai tenaga pendidik. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Di sini juga ada kebutuhan dasar manusia ini. Dari dia hidup berkembang, cara mencari makan, berkeluarga dan seterusnya ada di dalam kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi ini ada timbul secara intrinsik, ada dari ekstrinstiknya. Ada dua, ada dari dalam, ada dari luar. Yang diinginkan itu tidak usah dari luar, dari ekstra kita. Itu hadir dari innya, dari dalam diri sendiri. Tidak dari luar. Misalnya suatu contoh, ada murid yang takut karena ada peraturan sekolah. Ini kan dari luar. Seharusnya dia takut datang dari dalam dirinya. Ini nanti. Lalu yang kelima, posisi kontrol restitusi. Saya dengar kalimat ini baru ikut berpenggerak yang istilah restitusi. Padahal ini orang sudah lama tahu. Kontrol ini terbagi dua, ada kontrol teori respon, ada teori kontrol. Teori respon ini nanti ada penjelasannya, teori kontrol ada penjelasannya. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini baik sebagai guru, baik sebagai peserta didik punya keyakinan kelas masing-masing. Tapi di sini keyakinan kelasnya terhadap peserta didik. Kalau di dalam RPP itu ada kesepakatan kelas. Keyakinan kelasnya lebih mendalam lagi dari kesepakatan kelas. Lalu yang di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah peserta didik yang membuat suatu masalah dan dia belajar dari masalah tersebut, dari problem yang dia laksanakan. Lanjut kita pelajaran dengan paradigma baru. Pelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap pengembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Yang diinginkan pemerintah itu adalah paradigma baru ini, yaitu tentang profil belajar Pancasila. Ada 6 profil belajar Pancasila ini. Hingga terlihat di sini yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan inovatif. Ini adalah profil belajar Pancasila yang diharapkan
dilaksanakan di perubahan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Karena yang pernah saya dengar penyampaiannya, yang diinginkan itu peserta didik itu sadar dengan sendirinya. Misalnya peserta didik dengan kita menyampaikan materi pembelajaran dalam hal bergotong royong, murid ini tidak usah sampai dipanggil-panggil, ia terpanggil sendiri. Dan imbasnya ini nanti setelah ini di masyarakat, dia bisa berkolaborasi dengan masyarakat setelah menempuh pendidikan dengan menerapkan profil belajar Pancasila ini. Misalnya di suatu tempat di mana misalnya guru menyampaikan materi tentang sampah, lalu menjelaskan sampah ini tentang kebaikannya, keburukannya, masalahnya apa, dapatkan penyakit. Akhirnya peserta didik ini diarahkan membuang sampah pada tempatnya. Suatu saat peserta didik ini memakan jajanannya, akhirnya dia berpikir saat membuang sampah di tempat yang tidak ada, ia sanggup membuat ke dalam kantung celananya. Tapi ia menghargai bahwa tertanamnya belajar Pancasila ini. Lanjut. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif ini adalah ada 3. Yang pertama, makna kata disiplin. Seringnya ada pertanyaan, apa sih disiplin itu? Apa sih makna disiplin? Disiplin di sini dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa? Karena disiplin ini merupakan kepatuhan seseorang terhadap kesepakatan yang sudah dilakukan. Misalnya, dan ini menimbulkan ketidaknyamanan. Misalnya kita jadwal pelajaran di sekolah, kita jam 7 sudah masuk di dalam kelas. Sebegitu kita dalam perjalanan di jalan, kita terkendala, misalnya ada putus rantai sepeda dan apa segalanya, sehingga kepatuhan ini terpaksa kita langgar karena ada sesuatu masalahnya. Dan ini merupakan pelaksanaan yang menjadi memberatkan sebenarnya. Tapi dengan cara disiplin, budaya disiplin ini nanti akan menambah semangat dan motivasi kita di dalam melaksanakan tugas dengan adanya peraturan yang dibuat. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, besar dan memiliki motivasi instinktif dan disiplin. Nah, ini 2 hal ini, ada intrinsik dan ekstrinsik. Akhirnya sadarnya itu bukan karena misalnya diberi penghargaan, karena takut dengan pimpinan, misalnya karena takut dengan orang tua peserta didik, sehingga ini disiplinnya itu takut karena orang lain atau ingin mendapat penghargaan, pengakuan dari orang lain. Kalau bukan dari luar, tapi dari dalam, ada kesadaran pribadi yang kita miliki. Ini untuk budaya positif. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Sekarang ini dalam budaya positif ini kita tidak boleh melakukan ancaman maupun hukuman. Kalau di zaman pembelajaran zaman dulu lah, ini hampir guru itu sering melakukan hukuman yang memberatkan peserta didik. Sekarang ini untuk pembelajaran Merdeka Belajar ini sudah dihilangkan. Tidak lagi guru menjadi orang yang bisa menakutkan bagi peserta didiknya, tetapi guru adalah menjadi orang yang menyenangkan bagi peserta didiknya. Karena di sana di filosofi Sejagat Dewantara bahwa guru adalah pelayan bagi peserta didiknya. Kita ini bagaimana caranya merayu
anak didik agar dia senang sekolah. Makanya di dalam ruangan itu ada dibuat pojok baca, ada buat hiasan supaya dalam kegiatan pembelajarannya peserta didik itu senang hadir ke sekolah. Itu yang dicari. Yang kedua, yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, yang pertama adalah bertahan hidup. Pasti manusia itu pasti bertahan hidup, keinginannya. Kalau manusia itu kalau ada sakit cepat berobat, karena bertahan hidup. Kalau lapar cepat mencari makan. Nah, ini bertahan hidup. Setiap makhluk hidup pasti bertahan hidup. Terusnya kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan dasar manusia. Selalu ingin dikasih sayang dan diterima. Kalau tidak diterima, sebenarnya bisa kecewa. Apalagi kalau orang sedang berkasih sayang antara pemuda dan pemudi misalnya. Nah, ini bisa timbul kecewa. Harus ada kasih sayang. Begitu juga murid dengan guru. Diharapkan ada kasih sayang dan rasa diterima. Seandainya murid ada melapor hal-hal yang ia merasa tidak bisa diselesaikan antar temannya, melapor kepada kita harus menerima dulu laporannya. Oh ya, nanti Pak Guru datang ini. Nanti Pak Guru akan memberikan penjelasan. Kita menerima apa yang dia sampaikan. Selanjutnya penguasaan. Ini untuk kebutuhan dasar manusia. Kebebasan ini ketika belajar lambangnya. Ini kebebasan. Lalu kesenangan. Ini untuk di dalam dunia pendidikan ada kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ini motivasi. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Ada motivasi yang menimbulkan dorongan terhadap seseorang. Orang tidak akan termotivasi, tidak akan terdorong kalau tidak ada hal yang menarik, hal yang menyenangkan. Sebab itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman merupakan motivasi agar peserta didik dapat belajar dengan baik. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsi dari luar, bukan dari dalam. Selanjutnya mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga dari luar. Dengan beri misalnya, ini kalau kamu nanti datang lebih cepat, saya kasih duit. Nah, ini duit 1.000 atau 2.000 tentang murid. Ini dari luar, motivasinya dari luar. Ini tidak motivasi yang tidak baik. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi disiplin. Nah, ini dari sini murid bisa menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama menyakitkan. Ini menyakitkan, dimarahi, dimaki-maki, atau diancam-ancam. Terdidik yang ini menyakitkan. Ini tidak identitas gagal dalam konsep disiplin. Kita mengancam, kita menyakiti dan apa saja bentuk kalimat perkataan, apalagi dengan pukulan sangat tidak diharapkan. Ini merupakan konsep disiplin yang gagal. Yang kedua, tidak nyaman. Dengan pembicaraan kita tidak nyaman. Murid merasa takut. Ini juga identitas gagal konsep disiplinnya. Jangan murid karena mengerjakan PR dengan takut terhadap gurunya. Ini atau murid takut karena dimarahi. Yang selanjutnya memaksa. Misalnya murid kita paksa, ini gagal dalam disiplin. Murid menyembunyikan kesalahannya. Misalnya murid kita tanya, kamu tadi memukul si A, bukan ada apa ya? Ini aku tadi memukul. Nah, ini menyembunyikan kesalahannya. Ini termasuk konsep disiplin yang gagal. Murid menjadi rendah diri, tidak percaya diri. Ini termasuk konsep disiplin yang gagal. Lalu penghargaan tidak efektif, merusak hubungan. Kita misalnya memberi penghargaan itu kepada peserta didik, misalnya maju ke depan, lalu kita kasih
hadiah. Akhirnya yang tidak dapat hadiah itu kecewa hatinya. Ini termasuk disiplin yang gagal. Dulu kita sering melakukan ini dengan memberikan hadiah terhadap murid, baik buku, pulpen. Akhirnya yang lain itu perasaannya bagaimana? Ini termasuk kita memberikan budaya positif yang gagal. Lalu kita mematikan kreativitas. Nah, ini juga dengan kita berikan hadiah, nanti dia, aku sudah bisa yang ini, ada mau lanjut lagi, bisa mematikan kreativitas. Lalu menghukum dengan sistem ranking. Ini sistem di rapot ke-13 ini sebenarnya tidak ada ranking. Makanya kalau ada ranking ini bisa mematikan kreativitas anak didik. Merampas hak menghargai dirinya. Ini konsep disiplin yang gagal. Lalu konsep disiplin yang sukses. Konsekuensinya itu berupa tanggung jawab apa? Ada konsekuensi lah. Lalu penguatan jangka pendek. Perlu monitoring secara berkelanjutan. Kita tidak cuma sampai di situ, misalnya kita menanamkan penanaman pada peserta didik itu tentang membuang sampah pada tempatnya, ini berkelanjutan kita bikin. Jangan sekali aja kita menanamkan sifat itu akhirnya tidak terlaksana lagi. Ini bisa tidak terlaksana. Stimulus dan respon. Ini ada dua kalimat yang punya pengertian yang baik. Stimulus dan respon. Stimulus ini gagasan, ini dikembalikan dengan responnya. Misalnya murid punya gagasan, kita kembalikan apa usulannya. Murid menghormati peraturan. Setelah dipapang kesepakatan keyakinan kelasnya, murid bisa menghormati peraturan. Lalu yang selanjutnya kehilangan waktu untuk melindungi kesalahan. Dia juga lagi. Selanjutnya restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini ada penjelasan contohnya nanti tentang restitusi ini. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Restitusi ini ada 3 segitiga. Segitiga restitusi. Ini pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang selain ciri-cirinya bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini ada contohnya nanti. Contohnya peserta didik yang mengalami yang berbuat salah, lalu kita melakukannya dengan budaya positif menggunakan pendekatan restitusi. Akhirnya nanti peserta didik belajar dari kesalahannya itu untuk memperbaiki karakternya. Selanjutnya perbedaan. Ini hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Ini yang berupa hukuman. Guru marah dan jadi murid menjadi takut. Konsekuensinya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini kasus jadi tidak mengerjakan PR. Guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya dalam membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini 5 posisi kontrol restitusi. Pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Teman, pemantau, dan manajer. Sistem nanti dibuat dalam video yang disampaikan di dalam tugas. Ini contoh keyakinan kelas yang dibuat dalam hal pada peserta didik. Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Pertanyaannya, kita membuat keyakinan kelas sehingga nanti peserta didik sadar dengan apa yang diterapkan melalui kelasnya. Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan tidak berhak? Ini
nggak kena keyakinan kelasnya. Nah ini segitiga institusi. Ya. Yang pertama stabilitas identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validitas tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi keyakinan. Ini permasalahan yang dilakukan murid harus menggunakan 3 cara ini untuk menangani peserta didik tadi supaya paham terhadap kesalahannya. Yang pertama, kita stabilitas identitas. Kita menanyakan sesuatu terhadap peserta didik tadi yang telah dilakukannya. Lalu tindakannya benar atau salah, lalu apa keinginan kelasnya yang mereka sepakati di dalam kelas antara peserta didik dengan guru. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini standar nasional pendidikan yang diinginkan pemerintah adalah ya ini kalimat berkepribadian, profesional dan sosial yang baik. Sehingga nanti guru mampu merefleksi itu merenung, lalu bagaimana posisi kontrolnya, lalu nanti memperbaikinya dengan berpedoman pada posisinya sebagai among, sebagai posisi manajer di dalam pendidikan. Selanjutnya, ini materi yang saya sampaikan tentang budaya positif. Ya, sebab itu selanjutnya saya berikan kepada moderator kalau ada yang ditanyakan dari ibu guru, dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Suryadi PD yang sudah memaparkan materi budaya positif di sekolah kita. Dan untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Jadi kami persilahkan kepada Bapak Ibu semua, silakan diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Suryadi pada saat ini. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan atas kesediaan waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pertanyaan, yaitu masalah yang sudah dipaparkan oleh Bapak Pak Suryadi. Yang pertama yang saya tanyakan yaitu masalah perbedaan antara teori respon dan teori kontrol. Terima kasih. Ya, kami persilakan Bapak Suryadi untuk memberikan jawaban atau Bapak Setiawan bertanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini menyangkut tentang konsep disiplin dengan identitas sukses, ya. Yang ada 2 teori di sana, ada teori respon dan teori kontrol, dan teori respon. Dua teori ini satu hal yang berbeda pendapatnya, tapi bisa digunakan oleh seorang pendidik dalam memberikan pemahaman terhadap peserta didik. Pertama tentang teori respon. Teori respon ini mengatakan bahwa kita itu bisa dikatakan baik
adalah orang lain yang mengatakannya. Ini teori respon, bahwa seseorang itu dikatakan baik itu orang lain yang menyebutnya, tidak bisa dia sendiri yang mengatakan dia itu baik. Ini teori respon. Yang mengatakan kita itu baik adalah orang lain, bukan kita sendiri. Ini teori respon. Sedangkan teori kontrol adalah yang tahu kita itu baik tidaknya adalah kita sendiri. Orang lain tidak tahu. Yang mengatakan ini suatu teori yang sebenarnya ada bertitik tolak berlainan pendapat, namun ini bisa sebagai dasar. Dari kontrol ini mengatakan bahwa yang bisa menilai itu kita sendiri, baik tidaknya kita sendiri. Makanya ada istilah refleksi. Kita merenung apa yang sudah kita lakukan. Ini dari kontrol. Apakah dengan saya memberikan pesan tadi seperti ini baik atau tidak? Akhirnya ini kita bisa merefleksi, merenung kembali. Ini teori kontrol. Inilah identitas sukses. Dua teori ini digunakan supaya bisa kita mendapat peningkatan kualitas di dalam pelaksanaan pembelajaran. Ya, itu untuk penjelasan teori respon dan teori kontrol. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Deddy Setiawan yang sudah memberikan pertanyaan, dan terima kasih juga kepada Bapak Suyadi yang menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan dari Bapak Setiawan yang sangat luar biasa, yang bermanfaat bagi kita. Ada dua teori dari mengenai identitas kita. Jadi untuk selanjutnya kami masih memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Di sini yang ingin saya tanyakan, tadi di paparan Bapak Sujadi tadi ada masalah konsep utama budaya positif. Ada yang poin keberapa tadi terakhir segitiga restitusi. Di sini yang saya tanyakan contoh Pak dari implementasi dari restitusi tersebut. Terima kasih. Ya, kami silakan kepada Bapak Sujadi untuk menyampaikan tanggapan. Terima kasih karena tadi penjelasannya agak cepat, ya, ingat waktu. Lalu kita beri penjelasan ulang tentang segitiga restitusi, bahwa contoh yang nyata yang menjadi tolak ukur nanti kita dalam proses segitiga restitusi ini adalah saat misal satu contoh ini implementasi yang terjadi di sekolah. Suatu contoh misalnya ada anak ini melakukan pertengkaran antara misalnya si A dengan si B, sehingganya si A ini membuat serapah sumpah terhadap si B, sehingganya misalnya suatu contoh misalnya dalam mengerjakan PR ini karena si B tidak mengerjakan, akhirnya dia memaksa melihat punya si A. Akhirnya si A tidak terima, si A marah-marah. Akhirnya akibat marah-marah itu sampai buku si A sobek oleh si B. Akhirnya dengan kasus tersebut si guru akan memanggil siswa yang si B tadi, lalu menanyakan, yang pertama ini stabilitas identitas, menanyakan kepada Ustaz D, apakah engkau telah benarkah kau telah merusak, merobek buku temanmu? Akhirnya dia mengatakan benar. Kenapa? Katanya saya mau melihat PR punya si A. Lalu kata, apakah tindakan kamu itu benar? Dari seperti itu. Sehingga sampai sobek bukunya, katanya salah.
apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas kita adalah kita harus menghargai teman. Nah, dari belajar kesalahannya itu kita beri dia, lalu akhirnya dia ini nanti mau dengan sendirinya meminta maaf kepada si A atas kesalahannya. Inilah proses yang namanya segitiga restitusi. Dia itu salah, tapi dia belajar dari kesalahannya dan memperbaikinya. Dengan kita, setelah itu nanti dia merasa terhargai karena kita panggil, kita suruh datang menghadap, dia sadar sendirinya dan minta maaf kepada temannya dengan berselamat-selamat misalnya. Ini dari contoh presentasi. Banyak tugas kasusnya bukan mengambil TPN, ada yang bertengkar karena mengolok-olok, itu dipanggil. Jangan kita menegurnya di depan teman-temannya. Setiap ada kasus yang terjadi, siswa yang bersangkutan kita hargai dengan memanggilnya sehingga dia merasa dihargai, sehingga dia tidak mengulangi kesalahannya karena merasa malu dan dia tahu bahwa ini salah, dia sadar sendiri salahnya, lalu dia tidak mengulangi lagi. Ini segitiga restitusi yang diinginkan dari budaya positif ini. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Aminah Nuraliah yang sudah memberikan pertanyaan kedua dan sudah ditanggapi oleh Bapak Suryadi. Dan untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ya, tidak ada ya? Berarti untuk tanya jawab kita akan selesai. Kemudian untuk terakhirnya kami memberikan kesempatan kembali untuk narasumber untuk memberikan penguatan atau kesimpulan dari penyampaian materi beliau pada kesempatan ini. Kami persilakan kepada Bapak Suryadi. Ya, terima kasih kepada moderator. Ini suatu kegiatan yang sangat baik dan bermanfaat karena budaya positif ini akan melahirkan kesadaran daripada kita pribadi akan segala tugas dan tanggung jawab kita, baik terhadap peserta didik maupun terhadap pekerjaan yang kita laksanakan. Sehingga dengan budaya positif ini dapat mengarahkan kita menjadi orang yang menjadi tauladan, yang menjadi tauladan, jadi istilah lain, jadi panutan bagi teman-teman kita dalam pelaksanaan tugas kita. Karena dengan kita membudayakan budaya positif ini, kita akan lebih dihargai oleh teman-teman kita. Jangan berharap kita minta penghargaan dari pimpinan dan yang lainnya. Itu datang dari saudara kita sendiri. Demikian kesimpulannya, penguatannya dari positif ini harus kita terapkan. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suryadi yang sudah menyampaikan materi dan juga menyampaikan penguatan. Maka dengan demikian berakhirlah kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih semua kepada Bapak Ibu yang telah hadir bersama-sama mendengarkan yang sudah disampaikan oleh Pak Suryadi. Biarlah semua itu dapat bermanfaat bagi kita pribadi, baik buat kita dalam komunitas kita, dalam keluarga kita, dan dapat menerapkannya sesuai dengan harapan yang sudah disampaikan oleh Bapak Suryadi tadi. Demikian acara kegiatan kita pada siang hari ini dalam materi positif. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan terima kasih. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada anak-anak sekalian telah bisa berhadir di tempat ini dalam kegiatan yang perlu ditindaklanjuti, yaitu ada laporan dari ketua kelas bahwa peserta didik sekalian ada membuat kerisauan, membuat kegaduhan di dalam kelas. Oleh sebab itu, Bapak memanggil untuk berhadir di sini untuk mengklarifikasi apa yang sudah terjadi. Kecilnya ya. Selanjutnya Ananda Amanda, ya. Bapak dengar tadi Amanda kesal karena bukunya diambil Rijul tanpa izin, benarkah itu? Benar Pak, buku saya diambil Rijul tanpa izin. Rijul, coba jelaskan kepada Bapak dan Amanda, mengapa kamu mengambil buku Amanda tanpa izin? Saya ingin membaca buku itu Pak, tapi saya lupa membawa buku saya sendiri. Rijul, apakah kamu sudah meminta izin kepada Amanda sebelum mengambil bukunya? Belum Pak. Mengapa kamu tidak meminta izin terlebih dahulu? Saya takut Amandara tidak mau meminjamkan bukunya kepada saya. Oh iya, tahukah kamu bahwa mengambil barang orang lain tanpa izin itu salah? Tahu Pak. Apa yang seharusnya kamu lakukan sebelum mengambil buku Amanda? Seharusnya saya meminta izin kepada Amandara terlebih dahulu. Bagus. Sekarang bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahanmu dan menebus kesalahanmu kepada Amanda? Saya akan meminta maaf kepada Amandara dan mengembalikan bukunya. Baiklah, bagus sekali apa perbuatan yang kau lakukan. Kita lakukan bersama-sama ya. Ya, Amandara maafkan aku, ya sudah mengambil bukunya tanpa izin. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Ya Rijul, aku maafkan, tapi lain kali kamu harus minta izin dulu ya sebelum mengambil barangku. Ya Amandara, aku janji. Bagus. Sekarang kalian berdua sudah menyelesaikan masalah ini dengan baik. Bapak harap kalian berdua menjadikan ini sebagai pengalaman dan saling menghormati satu sama lain. Silakan bermaaf-maafan. Terima kasih. Sekarang silakan kembali ke kelas. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Muhammad Rijul, peserta didik kelas 6, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suryadi. Saya merasa lebih dihargai dan dihormati oleh guru dan teman-teman. Saya merasa lebih percaya diri. Saya senang dan bahagia dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat bersama antara guru dan murid. Hal ini membantu saya untuk memahami apa yang diharapkan diri saya di kelas dan bagaimana saya dapat berperilaku dengan baik. Saya merasa lebih aman dan nyaman di sekolah dengan gaya budaya positif.